Apa itu belief system dan kenapa itu bisa jadi mental block yang menghalangi kita buat maju di kehidupan? Ayo kita analisis. Belief system adalah kumpulan keyakinan kita yang tersimpan di alam bawah sadar. Dan karena di alam bawah sadar, kita sering gak sadar kalau punya keyakinan itu. Itu muncul dari kebiasaan yang diulang-ulang, trauma, doktrin-doktrin ajaran tertentu, kumpulan pengetahuan, imajinasi yang sering dirasakan, dan lain-lain. Kabar buruknya inilah yang mengendalikan kita karena 90% hidup kita dikendalikan oleh alam bawah sadar. Jadi kalau belief system kita banyak yang negatif, itu jadi mental block. Contohnya ketika kita kelas 1 SD, kita pernah ditertawakan di depan kelas pas lagi baca puisi. Terus kita jadi sedih atau sampai nangis. Itu jadi pengalaman traumatis dan berbicara di depan umum jadi hal yang mengerikan. Mungkin secara nggak sadar kita lupa soal pengalaman itu karena udah bertahun-tahun lamanya. Tapi emosi dan visual ingatan yang dirasakan ketika trauma itu tetap tersimpan di alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar nggak pernah lupa dan dua bahasa utama alam bawah sadar adalah emosi dan visual. Mungkin ketika dewasa kita jadi malu public speaking, walaupun cuma sekedar presentasi di kampus atau di kantor. Atau mungkin bukan malu, mungkin entah kenapa lo jadi mules, gemetaran, atau pusing tanpa sebab, dan lo nggak tahu penyebabnya. Yang dimana sebabnya adalah karena ada sesuatu di alam bawah sadar. Tapi kabar baiknya kita bisa memilih program di belief system. Apakah itu diganti program baru atau direvisi jadi lebih baik? Mau tahu caranya? Simak baik-baik. Ada banyak cara kayak meditasi buat mengorek ke dalam diri, atau bertanya kritis ke diri sendiri ala psikolog interview kliennya. Kalau udah dapat jawabannya, kita bisa sadar kalau program itu jelek dan kita revisi jadi kebalikannya. Tapi itu makan waktu yang relatif lama karena perlu cari tahu dulu itu program apa dan sebabnya apa. Ada cara yang lebih ampuh, yaitu visualisasi, merasa, dan afirmasi. Misalnya, kalau lo pemalu ngomong di depan umum, lo visualisasi aja dari POV orang pertama kalau lo sedang jadi pembicara handal yang lagi di atas panggung. Lo lihat senyum-senyum penonton yang terpukau akan kata-kata lo. Lo denger suara tepuk tangan mereka. Lo rasakan emosi bahagia dan puas, akhirnya lo bisa jadi pembicara. Lakuin ini 5-10 menit aja sebelum tidur. Rasain emosi senangnya dan ketika selesai, anggap itu udah terjadi dan sekarang lo udah jadi pembicara yang handal. Setelah itu lo bisa lakukan afirmasi. Misalnya pas mandi, lo sabunan dan sampoan kan? Sebelum lo bilas semua badan lo pakai air, lo coba merem dan ucapin dalam hati, terima kasih Tuhan, akhirnya gue orangnya sekarang percaya diri. Atau pakai bahasa apapun sesuai agama dan karakter lo. Lalu buka mata dan siram diri lo pakai air. Rasain semua sifat pemalu lo luntur dan hilang bersamaan dengan air sabun di badan lo. Terus habis mandi, lo sisiran dan ngaca. Lo lihat mata lo di kaca dan bilang, yes, akhirnya gue jadi orang keren yang bisa public speaking. Ulangin itu 3 kali, setelah itu lupakan total, dan jalanin hidup lo kayak biasa. Lakukan visualisasi dan afirmasi itu hingga perasaan emosi positif itu setiap hari terus lo rasakan berulang-ulang, dan berulang-ulang. Kayak yang gue bilang tadi, belief system terbentuk karena kebiasaan yang diulang-ulang. Jadi terus lakukan itu sampai pada suatu hari, entah gimana caranya, lo jadi ngerasa beneran biasa aja kalau ngomong depan umum. Atau rasa nervous lo tetap ada tapi berkurang jauh. Nah, gimana menurut kalian? Coba diskusi di kolom komentar.